Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, ku sembah. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh beribadah kepadanya. Biarlah seluruh jemaat Efrata Kuala Bekala ada di dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, itu harapan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak saat teduh kita mulai. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan kita dari nyanyian rohani nomor 20 ayat 1 tambah 3. Tolong hamba-Mu ya Allah, puji akan rahmat-Mu, sebab berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Ajarkanlah hamba nyanyi gita surga yang aduh. Haleluya, aku pegang kasih-Mu yang menebus. Aku sangatlah berhutang pada anugerah Tuhan. Biar kemurahan Tuhan hatiku selalu pegang. Meski hatiku telah bimbang meninggalkan Tuhanku, aku hendak menyerahkan hatiku kepadamu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa,
dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai firman penyegar iman kita, demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Amin. Mari kita sambut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nomor nyanyian rohani nomor 156 ayat 1 ditambah dengan 3. Kita masuk di dalam responsoria yang terambil dalam kitab Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Sebagaimana biasanya kita saling bergantian, di ayat yang terakhir nanti kita boleh bersama-sama. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir,
kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub kita sama-sama, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Gloria Patri. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan epistel kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghina orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri,
dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita masuk di dalam warta jemaat kita. Pimpinan jemaat LS dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Yang menjadi petugas minggu tanggal 4 Oktober 2020 sebagai liturgis Bapak LSP Silaban, pengkhotbah Pendeta M. Hasibuan STH, doa syafaat LSH Peranginangin, singers K. Lumban Batu dan Bapak L. Lumban Tobing, pemusik adik kita Chandra Tobing, kameramen yaitu Bapak J. Gultom. Berita sepekan, hari ini Minggu tanggal 27 September 2020, persembahan hari ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya, penghiburan kepada keluarga Nyonya Sarumaha Boru Laila di rumah mereka pada pukul 11 WIB, dan kepada keluarga Bapak Kalumban Batu Ibu Boru Simanjuntak di Gang Milenium pukul 13 WIB. Yang ketiga, pengumpulan persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai dengan Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Keempat, pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 27 September 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Kelima, konferensi tahunan GMI 2020. Konferensi tahunan Konta GMI ke-75 tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober 2020 yang dilakukan secara virtual JOM di semua distrik. Keenam, rapat majelis. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Senin 28 September 2020 pukul 20 WIB di gereja. Diundang kepada semua majelis untuk hadir. Yang ketujuh, jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Wentina Sulastri Tarigan. Kedua, Ibu Nyonya TP Sianturi Boru Ginting. Yang ketiga, Natasya Permatasari. Keempat, Bapak LSP Silaban. Yang kelima, Dewinta Padang. Yang keenam, Nyonya Emunte Boru Sihite. Pimpinan dan semua jemaat GMI Pratakwala Bekala
menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita boleh melihat buletin kita di dalam keuangan kita yang boleh masuk dari minggu-minggu yang lalu, dan kita juga boleh melihat persembahan ibadah doa keluarga Sarumaha. Demikian juga persembahan persepuluhan yang boleh masuk. Demikian juga ucapan syukur. Demikian juga sosial Ilumanetek dari 2 keluarga. Semuanya kita boleh lihat di dalam buletin kita ini. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan. Baik persembahan ibadah minggu, ibadah dan doa keluarga, perpuluhan, ucapan syukur, dan sosial atau Ilumanetek. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Amin. Demikianlah warta jemaat kita untuk pagi ini. Kita masuk di dalam persembahan kita. Tetapi sebelum kita masuk di dalam persembahan kita, kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini
kami jemaat-Mu Gemi Prata Kuala Bekala datang bersujud di hadapan-Mu untuk meminta pengampunan dari Tuhan akan apa yang kami lakukan selama 1 minggu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini, pengasihan Tuhan yang selalu mengasihi kami. Semuanya Bapa bukan karena kekuatan kami, bukan karena pemberian kami kepada Tuhan, tetapi karena kasih semata dari Tuhan, mengampuni segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan terhadap sesama kami, pribadi lepas pribadi, terhadap keluarga kami masing-masing, terhadap orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Tuhan, ampuni kami sehingga kami layak menerima apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sudah beberapa bulan kami melakukan ibadah kebaktian kami di rumah masing-masing. Karena ada virus corona yang melanda dunia ini, demikian juga melanda Indonesia, demikian juga di kota Medan ini ya Bapa. Sehingga kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Walaupun Tuhan kami berada di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, tidak mengurangi berkat Tuhan yang masih melimpah kepada kami, pengasihan Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, pada saat ini ada beberapa topik doa yang kami mintakan kepada Tuhan, yang kami mohonkan kepada Tuhan, dan harapan kami Tuhan akan mengabulkan permintaan kami, harapan kami lewat doa-doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kami meminta memohon kepada Tuhan, kami manusia yang berdosa ini ya Bapa, hapuskan dosa pelanggaran kami yang kami sengaja, demikian juga yang tak kami sengaja yang menyakiti hati Tuhan, sehingga permohonan kami ini akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada seluruh jemaat kami Prata Kuala Bekala ini. Tuhanlah menguatkan iman percaya, kesetiaan jemaat-Mu untuk berserah kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan kami semuanya ya Bapa, ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami memohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada seluruh anak-anak kami yang Tuhan titipkan untuk kami, menjagai anak-anak kami yang masih balita, yang masih kecil, yang remaja, dan juga yang sudah dewasa, yang menjadi tanggung jawab kami ya Bapa sebagai orang tuanya. Berkati mereka, berikan pertumbuhan yang sempurna, demikian juga pendidikan daripada semua anak kami, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kami serahkan kepada Tuhan,
supaya Tuhanlah yang memberikan kepintaran kepada anak kami, keseriusan belajar untuk masa depannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat kami yang berduka cita pada minggu-minggu yang lalu ya Bapa, yaitu keluarga Bapak Sarumaha Borulaya, demikian juga keluarga Bapak Kalumban Batu Boru Simanjuntak. Tuhan memanggil orang tua atau mertua daripada keluarga ini ke sisi Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu-lah yang jadi. Mungkin keluarga ini belum siap atas panggilan Tuhan kepada orang tuanya, tapi karena kehendak Tuhan memanggil orang tua daripada keluarga ini sedih, berduka cita. Tetapi di balik itu ya Bapa, Tuhan akan memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua keluarga tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini ya Bapa, yaitu Wentina Sulastri Tarigan, Nyonya TP Sianturi Borginting, Natasha Permatasari, Bapak LSP Silaban, Dewinta Padang, dan Nyonya E Munti Borusihite. Tuhan masih memberikan kesempatan waktu 1 tahun kepada saudara-saudari kami ini, Bapak dan Ibu kami ini Bapak. Kiranya saudara-saudara kami ini mensyukuri akan waktu, hari, minggu, bahkan tahun yang masih Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjagai sehingga mereka masih dapat menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada pekerjaan daripada jemaat-Mu, usaha daripada jemaat-Mu ini ya Bapa. Kami tidak tahu apa pekerjaan seluruh jemaat-Mu kami Prata Kuala Bakala ini ya Bapa. Ada yang pegawai negeri, ada yang sudah pensiun, ada pegawai swasta, ada pelayan, dan juga ada yang mengerjakan yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan Maha tahu, Maha mengasihi, dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Tuhan jagai seluruh jemaat-Mu di dalam mengerjakan seluruh pekerjaannya, sehingga apapun pekerjaan daripada jemaat-Mu pada saat ini, kiranya jemaat-Mu dapat mengerjakan dengan penuh sukacita ya Bapa, sehingga seberapapun yang didapat dari hasil pekerjaannya akan dapat dicukupkan untuk kebutuhan rumah tangganya. Terlebih Tuhan, untuk menanggung-jawabi seluruh kebutuhan daripada anak-anak jemaat-Mu, kebutuhan jasmaninya ya Bapa, kebutuhan sekolahnya ya Bapa, dengan juga kebutuhan yang lainnya. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada jemaat-Mu ketika jemaat-Mu selalu bersandar kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan apa yang sudah dia punya saat ini, tetapi mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menopang, membantu apa pergumulan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit hingga saat ini, yaitu Bapak E Munti, Bapak L Padang, Ibu Nyonya Tobing Borudamanik, Ibu mertua Bapak Kalumban Batu, dan juga Bapak F Harepa. Tuhan, kami tidak tahu pasti apa penyakit yang dialami oleh Bapak, Ibu atau saudara-saudari kami ini, tetapi kami yakin dan percaya
ketika Bapak dan saudara-saudara kami ini terlebih dahulu bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, tahu perbuatan apa yang dilakukan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Pasti Tuhan mengampuni. Tuhan akan mengangkat segala penyakit yang ada di tubuh daripada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari kami ini ya Bapak. Berkati obat, makanan, dan minuman yang dikonsumsinya, sehingga lewat makanan, minuman, atau obat yang dikonsumsinya, segala penyakit segera terlepas dari tubuh daripada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia yang dimulai pada tanggal 2 hingga tanggal 4 Oktober 2020 secara virtual Zoom ya Bapak. Ini pertama kalinya kontagemi yang dilakukan secara virtual atau Zoom yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin ada yang bertanya bisa langsung terjawab, mungkin ada masalah bisa dirapatkan seketika dengan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi dengan secara virtual, dengan Zoom ini ya Bapak, dengan berbagai tempat yang berbeda, yang berjauhan, Tuhan himpunkan dalam satu alat yang hanya dapat dilihat oleh pimpinan gerejamu. Berkati Bapak Bishop yang memimpin konta ini ya Bapak, sehingga Bapak Bishop banyak persiapan, banyak memaparkan hal-hal yang perlu dipaparkan, bisa menjawab hal-hal yang bisa dijawab. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan dan utusan-utusan gereja di dalam konta ini, berkati kesehatannya, berikan yang terbaik, sehingga lewat konta ini Gereja Metodis Indonesia akan semakin lebih baik lagi dan menguatkan iman percaya daripada jemaatmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa konta ini akan berjalan dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada bangsa, negara, dan pimpinan negara serta pemulihan Indonesia dan dunia dari coronavirus COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sebagai manusia, kami tidak tahu ujung daripada pemulihan COVID-19 ini Bapak. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Kalau kami melihat akhir-akhir ini bahwa virus ini semakin merajalela ya Bapak, bukan hanya di kota Medan ya Bapak, di Pulau Jawa, dan juga ada beberapa provinsi yang dilanda virus di Indonesia ini ya Bapak. Sudah banyak usaha pemerintah, sudah banyak usaha masyarakat, dan juga sudah banyak usaha rohaniawan untuk bagaimana COVID-19 ini bisa terselesaikan. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang mengangkat seluruh virus yang menjadi pergumulan pada saat ini, sehingga kami bebas melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya ya Bapak. Terima kasih Bapak buat para dokter garda terdepan yang mereka siap untuk mati untuk bagaimana orang yang terkena virus corona 19 ini sembuh. Berkati mereka, jagai mereka Bapak, sehingga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Banyak kami dengarkan kabar yang banyak korban adalah orang-orang yang banyak menolong para dokter, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang meninggal karena mungkin mereka dekat kepada orang yang diobati, yang dilayani, tetapi virus ini menyakit pada tubuh mereka sehingga mereka ada yang jadi korban ya Bapak. Berkati keluarganya ya Bapak,
Berkati seluruh keluarga yang ditinggal oleh para dokter dan juga hamba Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi virus corona 19 ini Bapak. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada keluarga Inang Pendeta Embor Hasibuan, Bapak Gultom, dan juga anak mereka yang kecil, Angel Gultom ya Bapak. Kami jemaat-Mu Gemi Prata Kuala Bakala menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhanlah menjagai kesehatan daripada keluarga ini, sehingga berkat jagaan Tuhan kepada keluarga ini semakin mampu melayani kami jemaat-Mu Gemi Prata Kuala Bakala yang berbagai banyak karakter di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Demikian juga kepada Bapak Gultom, kami tidak jemu-jemunya mengucapkan banyak terima kasih karena kemampuan beliau, kemauan beliau, kerelaan beliau untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan gereja ini, terutama ya Bapak di dalam acara-acara kebaktian yang memang kami saksikan. Bapak ini banyak berperan ya Bapak. Berkati Bapak ini, berikan kesehatan sehingga Bapak ini dapat membantu pelayanan daripada Inang Pendeta ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa atas persembahan minggu, persembahan perpuluhan, ucapan syukur yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu hingga pada saat ini. Berkatilah seluruh persembahan itu ya Bapak, sehingga dapat dipakai gereja-Mu untuk menumbuhkan iman percaya di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Inang Pendeta Embor Hasibuan sebagai gembala sidang di tempat ini ya Bapak. Berkatilah Inang kami ini sehingga dapat membacakan sebagian firman Tuhan dan juga menyampaikan dengan baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-Mu ada kesiapan untuk mendengar, merenungkan, menerima, terutama melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan kita dari nyanyian rohani nomor 200 ayat 1 sampai dengan 2. Menyertaiku, pujiku
Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan. Hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami di saat kami akan mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa perlu mengampuni? Ada banyak orang terbelenggu oleh kemarahan di dalam hatinya. Ada banyak orang terganggu bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Ada banyak orang yang tidak bisa bertumbuh kerohaniannya, tetap menjadi kerdil. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan pengampunan. Ada banyak orang yang membiarkan kemarahan, ada banyak orang membiarkan kebencian tinggal di dalam dirinya. Sementara Bapak Ibu yang kekasih, dalam bacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa mengampuni itu tanpa batas. Tidak ada batasnya. Diajarkan dalam nas firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih. Pertanyaan Petrus mengatakan, "Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali dia bertanya kepada Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi Yesus berkata bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Bapak Ibu yang kekasih, kalau dihitung jumlah orang yang berbuat salah pada kita, tidak akan ada sebanyak itu di dalam satu hari. Bahkan mungkin orang yang saya jumpai satu hari ini pun gak sampai 70 orang. Atau tidak ada orang yang melakukan kesalahan sebanyak itu dalam satu hari. Belum pernah saya menemukan satu orang melakukan 70 kesalahan dalam satu hari. Ya mungkin pun kalau dia melakukan kesalahan 2 atau 3 kali, mungkin ya. Tapi secara manusia saya belum pernah menemukan ada satu orang dalam satu hari bisa melakukan kesalahan sebanyak 70 kali. Maka Yesus katakan, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lewat nas firman Tuhan ini, lebih dari perbuatan salah orang, pengampunan kita sudah tersedia sebanyak-banyaknya di dalam diri kita. 70 kali 7 pengampunan sudah tersedia harusnya di dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Lepaskanlah pengampunan kepada orang lain supaya kita pun terbebas, terlepas dari dosa. Karena saat kita menyimpan kemarahan, tidak memberikan pengampunan, dia hari ini 1, kemudian besok tambah 1 lagi, besok tambah 3, kemudian bertambah semakin menggunung. Kalau kita tidak memberikan pengampunan, dan itu salah. Firman Tuhan mengatakan setiap orang harus bisa mengampuni 70 kali 7. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus mengampuni, Bapak Ibu yang kekasih? Mengapa? Karena kita pun diampuni. Kita mengampuni karena kita terlebih dahulu mendapatkan kemurahan, diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perumpamaan yang kita baca ini, raja melunaskan hutang yang besar. Hutang itu kalau kita dengan Tuhan kita, itu adalah dosa. Hutang kita ini adalah dosa kita. Raja dalam perumpamaan ini melunaskan hutang yang besar. Masa kita tidak bisa melunaskan atau mengampuni hutang yang kecil? Itu namanya kita adalah orang yang tidak tahu diri. Itulah orang yang tidak mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain, padahal sedikit pun dia tidak rugi. Kalaupun secara materi uangnya tidak dikembalikan, sebenarnya dia tidak rugi. Kenapa? Karena yang lebih besar, utangnya lebih besar dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Lebih besar uangnya. Jadi secara materi sebenarnya kalau dihitung dia tidak mengalami kerugian. Dia adalah orang yang tidak merasa telah mendapatkan belas kasih. Dia tidak mau mengampuni, dan orang seperti ini adalah orang yang paling malang, orang yang paling menyedihkan di dalam perjalanan hidupnya. Dialah orang yang paling menyedihkan di dunia ini. Sudah dikasihani, tapi tidak tahu bahwa dia dikasihani. Dikatakan pada ayat yang ke-34, Bapak Ibu yang kekasih, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Tadinya hutangnya telah dianggap lunas, tapi karena kejahatannya dia akhirnya mendapatkan hukuman 2 kali lipat. Dia diserahkan kepada algojo, tentu dia akan disiksa, dia dipukuli, dan yang kedua dia harus melunaskan hutang-hutangnya. Tadi harusnya dia hutangnya sudah tidak harus dibayar, tidak harus mendapatkan pukulan atau siksaan, tapi karena kejahatan hatinya
dia mendapatkan siksaan dan juga harus membayar hutang-hutangnya. Seharusnya dia sudah bisa hidup bahagia, tapi karena kejahatannya yang selalu merasa harus lebih, dia ingin lebih. Merasa tidak pernah bermasalah dengan orang lain, merasa tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, pokoknya merasa kalilah dia. Akhirnya dia mengalami penderitaan dan sungguh sangat malang, Bapak Ibu yang kekasih. Sangat menyedihkan orang yang seperti itu. Kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni, Bapak Ibu yang kekasih. Pada saat orang melakukan kesalahan kepada kita dan kita berpikir tidak mau mengampuninya, berpikir ulanglah Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita tidak mau mengampuninya, berarti kerohanian kita tidak bertumbuh. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan sukacita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita orang yang sudah diampuni. Mengapa kita harus mengampuni, Bapak Ibu yang kekasih? Firman Tuhan mengatakan agar kita diampuni. Agar kita diampuni, kita harus mengampuni. Kita harus menyadari bahwa jika kita tidak mampu mengampuni orang lain, maka kita pun jangan berharap pengampunan. Jangan pernah berharap kalau kita tidak pernah mau melakukan seperti yang kita harapkan. Kita hanya berharap orang lain peduli pada kita. Kita berharap orang lain mengampuni kita. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk memberikan pengampunan dan kepedulian kepada sesama. Dikatakan ayat 35, Bapak Ibu, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pada saat kita tidak mau memberikan pengampunan kepada saudara kita, atau kita merasa bahwa kita ini gak perlu memberi pengampunan ataupun diampuni, maka kita akan mendapatkan hukuman seperti yang berhutang tadi 2 kali lipat. Mendapatkan hukumannya. Jadi sebagai umat yang sudah mendapatkan pengajaran Bapak Ibu yang kekasih dari kebenaran firman Tuhan yang terus menerus kita dengarkan, apa yang mau kita lakukan? Berikanlah pengampunan sebanyak-banyaknya supaya pertumbuhan imanmu bertumbuh dengan baik. Jangan biarkan kerdil. Kalau kerdil itu enggak sehat, jangan biarkan seperti itu. Berikan pengampunan sebanyak-banyaknya supaya jiwamu, supaya engkau sehat dan selamat. Tidak membuat pikiranmu kotor, tidak membuat hatimu jahat. Maka berikanlah apa yang harusnya engkau berikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Apalagi yang mau kita lakukan? Syukurilah pengampunan yang telah kau terima dengan memberikan pengampunan kepada orang lain. Jangan anggap dirimu sempurna dan tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang sempurna, Bapak Ibu yang kekasih. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pada saat saudaramu melakukan kesalahan, dikatakan firman Tuhan ini, berilah pengampunan. Karena sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, pengampunan itu sudah tersedia begitu banyak di hati kita. Sehingga pada saat orang melakukan kesalahan, tidak perlu disimpan-simpan. Ya sudahlah, yang penting dia menyadari, yang penting dia berubah, dia bertobat, sudahlah, berikan pengampunan. Dan jangan merasa hanya engkau yang layak. Jangan merasa aku saja yang layak, orang lain tidak. Tuhan akan marah karena dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apa yang kamu perbuat akan engkau dapatkan balasannya dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengajari kita Bapak Ibu yang kekasih untuk kita mengampuni, supaya hidup kerohanian kita sehat, bertumbuh dengan baik, hidup kita tidak sia-sia. Tidak ada yang tahu seberapa lama bisa hidup. Karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini
dengan sebaik-baiknya. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, boleh kita renungkan bersama untuk kita hidupi di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai manusia yang telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Biarlah kami juga boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Boleh mengingat bahwa kami pun bukanlah manusia yang sempurna. Kami yakin dan percaya dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan akan membuat kami menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan iman percaya kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga kami bersama bergandengan tangan melayani Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang telah mengingatkan kita. Biarlah kita boleh mensyukuri pengampunan yang Tuhan berikan, untuk kita boleh juga memberikan pengampunan bagi sesama kita di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom buat kita semuanya. Shalom.